Kalian pernah dengar tentang pesugihan di Gunung Kawi? Konon, siapapun yang ingin kaya raya bisa datang ke sana, asal siap menerima konsekuensinya. Begitulah yang terjadi pada Mansur. Dari seorang petani miskin, ia mendadak menjadi orang paling kaya di desanya. Tapi di balik semua kekayaan itu, ada perjanjian kelam yang harus dibayar. Ketika waktunya tiba, Mansur dihadapkan pada pilihan mengerikan, hartanya atau keluarganya. Apa yang sebenarnya terjadi? Inilah kisah mengerikan perjanjian Gunung Kawi. Закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Penabur Misteri. Terima kasih kalian sudah mampir di channel ini. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya. Amin. Kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Pesugihan Gunung Kawi. Oke, nggak pakai lama, kita langsung ke ceritanya. Cus! Kisah ini tentang seorang lelaki bernama Mansur, seorang petani sederhana di sebuah desa kecil di Jawa Timur. Sejak muda, ia selalu berusaha mencukupi kebutuhan keluarganya, tetapi hidup seakan tidak pernah berpihak padanya. Setiap musim panen, hasil ladangnya selalu kurang memuaskan. Kadang diserang hama, kadang hujan terlalu deras, atau malah kemarau panjang. Mansur mulai putus asa. Ia sering mendengar cerita dari orang-orang di warung kopi tentang seseorang yang tadinya miskin lalu mendadak kaya raya. Semua menunjuk ke satu tempat Gunung Kawi. Gunung itu memang terkenal bukan hanya sebagai tempat wisata religi, tetapi juga sebagai tempat pesugihan. Konon, di sana ada makhluk halus yang bisa memberikan kekayaan dengan imbalan tertentu. Mansur awalnya menganggap itu hanya mitos, sampai ia bertemu dengan Karto, seorang lelaki tua di desanya. Karto dikenal sebagai orang yang dulu miskin, tapi sekarang punya banyak sawah dan ternak. Suatu malam, setelah beberapa gelas tua, Karto mulai berbicara tentang jalan pintas menuju kekayaan. Tahu-tahu, Mansur, di dunia ini ada dua jenis orang. Mereka yang bekerja keras sampai tua dan tetap miskin, dan mereka yang berani mengambil kesempatan dan menikmati hidup, ujar Karto sambil menatap lurus ke mata Mansur. Mansur hanya diam. Ia tahu kemana arah pembicaraan itu. Aku bisa mengantarmu, lanjut Karto, suaranya lebih pelan. Tapi kau harus benar-benar siap, tidak ada jalan kembali. Malam itu, pikiran Mansur kacau. Ia tidak bisa tidur. Di satu sisi, ia ingin kaya, ingin membuat istrinya, Sumi, hidup nyaman. Tapi di sisi lain, ia tahu semua ini bukan hal yang bisa dianggap sepele. Keesokan harinya, tanpa memberitahu Sumi, Mansur menemui Karto lagi. Ia sudah membuat keputusan. Mereka berangkat malam hari, hanya berdua. Jalan menuju Gunung Kawi terasa semakin sunyi saat mereka mendekati tujuan. Suara jangkrik dan burung malam terdengar menyeramkan. Begitu sampai di gerbang utama, Karto berhenti. Dari sini kau sendiri, katanya. Carilah lelaki tua yang duduk di bawah pohon beringin besar. Dia yang akan menuntunmu. Mansur mengangguk dan melangkah masuk. Setiap langkah terasa semakin berat. Di bawah pohon beringin yang dimaksud, memang ada seorang lelaki tua. Ia berpakaian serba hitam, matanya tajam seperti bisa melihat isi hati seseorang. Kau datang untuk mencari kekayaan? Tanya lelaki itu tanpa ekspresi. Mansur mengangguk. Lelaki tua itu tersenyum tipis. Baik, tapi sebelum itu, kau harus memilih kekayaan atau kesetiaan. Mansur terdiam. Ia tidak mengerti maksudnya. Lelaki itu melanjutkan, kekayaan akan datang kepadamu. Tapi kau harus menyerahkan sesuatu yang berharga, kesetiaan. Berarti kau tetap bersama keluargamu, tetapi tetap miskin. Keringat dingin mulai mengalir di pelipis Mansur. Ia merasa sedang berdiri di persimpangan yang tidak bisa kembali. Kau punya waktu semalam untuk berpikir, kata lelaki tua itu. Besok malam, datang lagi ke sini dengan keputusanmu. Mansur pulang dengan pikiran berkecamuk. Sepanjang perjalanan,
Ia terus bertanya dalam hati, apa yang lebih penting, kekayaan atau keluarganya? Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu godaan kekayaan itu terlalu besar untuk diabaikan. Aku melanjutkan membaca email itu. Semakin dalam aku membacanya, semakin terasa bahwa cerita ini bukan sekadar kisah biasa. Ada sesuatu yang menyeret pembacanya masuk ke dalam kegelapan yang dialami Mansur. Malam itu, setelah berpikir seharian, Mansur memutuskan untuk kembali ke Gunung Kawi. Ia tidak memberitahu siapapun, bahkan Sumi, istrinya. Ia hanya berkata bahwa ia akan pergi beberapa hari untuk mencari pekerjaan di kota. Saat ia tiba di bawah pohon beringin tempat lelaki tua itu menunggunya, udara terasa lebih dingin dari sebelumnya. Langit tampak gelap tanpa bintang. "Apa keputusanmu?" tanya lelaki tua itu dengan suara dalam. Mansur menelan ludah. "Aku memilih kekayaan." Lelaki tua itu tersenyum tipis. "Baik, ikuti aku." Mereka berjalan melewati jalan setapak yang semakin lama semakin menyempit. Semak-semak tinggi di sekelilingnya seakan menutup jalan. Setelah beberapa menit, mereka tiba di sebuah gubuk tua. Diterangi lampu minyak yang redup. Di dalamnya ada beberapa benda aneh, sesajen, kain kafan, dan patung kecil yang terlihat sangat tua. "Duduk," perintah lelaki tua itu. Mansur menuruti. Lelaki itu kemudian mengambil sebuah mangkuk berisi cairan hitam dan menyerahkannya kepadanya. "Minum ini," katanya. Mansur ragu. Cairan itu berbau busuk seperti darah basi, tapi ia ingat tujuannya. Dengan tangan gemetar, ia menenggak cairan itu. Rasanya pahit, panas, dan membuat tenggorokannya seakan terbakar. Tiba-tiba, ruangan itu terasa berputar. Mansur mulai melihat bayangan-bayangan aneh di sekelilingnya. Suara bisikan terdengar di telinganya, tetapi ia tidak bisa mengerti apa yang dikatakan. Lelaki tua itu mulai membaca mantra dengan suara rendah. Udara di dalam gubuk terasa semakin berat. Mansur merasa sesak, tetapi ia tidak bisa bergerak. "Lihat ke mataku," perintah lelaki tua itu. Mansur menuruti. Begitu ia menatap mata lelaki itu, sesuatu yang dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia merasa tidak sendiri lagi. Ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuhnya, sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Kemudian, lelaki tua itu berkata dengan suara yang berbeda, lebih dalam, lebih menyeramkan. "Mulai sekarang, kekayaan akan datang kepadamu. Tapi ingat, saat waktunya tiba, kau harus membayar harganya." Mansur ingin bertanya, tetapi tiba-tiba tubuhnya melemah dan semuanya menjadi gelap. Ketika ia terbangun, ia sudah berada di rumahnya. Ia tidak ingat bagaimana ia pulang. Ia tidak ingat apa yang terjadi setelah ritual itu selesai. Tetapi ada sesuatu yang berbeda. Di depan rumahnya, ia melihat sekarung uang. Ketika ia membukanya, lembaran-lembaran uang pecahan besar terlihat memenuhi karung itu. Ia gemetar. Ini bukan mimpi, ini nyata. Mansur segera menyembunyikan uang itu di dalam rumah. Ia tidak ingin Sumi tahu dari mana uang itu berasal. Tetapi dalam hatinya, ia tahu, ini baru permulaan. Aku melanjutkan membaca. Seperti ada sesuatu yang menarikku lebih dalam ke dalam kisah ini. Setelah menemukan sekarung uang di depan rumahnya, Mansur merasa seperti terlahir kembali. Hidupnya yang selama ini penuh kesulitan seolah berubah dalam semalam. Dengan uang itu, ia langsung melunasi utang-utangnya, membeli sawah baru, dan bahkan merenovasi rumahnya yang dulu reot. Warga desa mulai memperhatikan perubahan drastis dalam hidupnya. Bagaimana mungkin seorang petani miskin tiba-tiba menjadi orang kaya? Tetangga-tetangganya mulai bergosip. Ada yang mengatakan bahwa Mansur menang lotre. Ada juga yang berbisik bahwa ia mendapat warisan dari kerabat jauh. Tetapi mereka yang lebih tua hanya diam, memperhatikan dari kejauhan. Mereka tahu ada sesuatu yang tidak beres. Sementara itu, Sumi, istrinya, senang tetapi juga curiga. "Mansur, dari mana semua uang ini?" tanyanya suatu malam ketika mereka berdua sedang duduk di ruang tengah. Mansur tersenyum, mencoba meyakinkannya. "Aku dapat rezeki dari usaha kecil-kecilan. Kau tidak perlu khawatir." Sumi menatap suaminya, mencoba mencari kebenaran di matanya.
Tetapi akhirnya ia mengangguk. Ia ingin percaya. Hari-hari berlalu, dan kekayaan Mansur terus bertambah. Apapun yang ia sentuh berubah menjadi keberuntungan. Sawahnya menghasilkan panen yang melimpah, ternaknya berkembang pesat, dan setiap usaha yang ia jalankan selalu sukses besar. Tetapi bersama dengan kekayaan itu, datang pula sesuatu yang lain. Malam-malamnya tidak lagi tenang. Ia mulai mendengar suara-suara aneh di rumahnya. Kadang-kadang di tengah malam, ia terbangun karena ada suara langkah kaki di luar kamar. Tetapi ketika ia membuka pintu, tidak ada siapa-siapa. Suatu malam, saat ia sedang duduk di beranda rumahnya, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di sudut pekarangan, sebuah bayangan hitam berdiri diam menatapnya. Bayangan itu tidak bergerak, tetapi Mansur bisa merasakan tatapan dinginnya menembus jiwanya. Ia ingin berteriak, tetapi suara itu tertahan di tenggorokannya. Saat ia mengedipkan mata, bayangan itu sudah menghilang. Mansur mulai merasa ada yang tidak beres, tetapi ia mencoba mengabaikannya. Kekayaan ini milikku, katanya dalam hati. Aku tidak akan membiarkan rasa takut menghancurkannya. Tetapi jauh di dalam hatinya, ia tahu ada harga yang harus dibayar. Mansur berusaha mengabaikan semua gangguan itu. Ia berpikir mungkin hanya perasaannya saja. Tetapi semakin hari, gangguan itu semakin nyata. Malam-malamnya tidak pernah tenang. Kadang ia mendengar suara bisikan di telinganya, seolah ada seseorang yang berbicara langsung ke dalam kepalanya. Kadang suara itu terdengar jelas, kadang hanya seperti gumaman yang mengganggu. Tetapi malam itu, sesuatu terjadi. Mansur terbangun karena suara seseorang memanggil namanya. Mansur, ia membuka mata. Kamarnya gelap, Sumi tidur di sebelahnya, nyenyak. Mansur, suara itu terdengar lagi. Ia bangun perlahan dan melihat ke sekeliling. Tidak ada siapa-siapa. Tetapi ketika ia menoleh ke arah pintu kamar, jantungnya hampir berhenti berdetak. Seseorang berdiri di sana. Bayangan hitam itu lebih jelas daripada sebelumnya. Kali ini, ia bisa melihat bentuk tubuhnya. Tinggi, kurus, dengan mata merah menyala yang menatapnya tanpa berkedip. Mansur ingin berteriak, tetapi lidahnya terasa keluh. Waktumu belum tiba, tetapi sudah dekat. Suara itu bergema di dalam kepalanya. Setelah itu, bayangan itu menghilang begitu saja. Mansur terduduk di ranjang, keringat dingin mengalir di tubuhnya. Ia ingin membangunkan Sumi, ingin mengatakan sesuatu. Tetapi apa? Ia sendiri tidak tahu harus menjelaskan bagaimana. Sejak malam itu, gangguan semakin sering terjadi. Kadang-kadang, Sumi juga mulai merasa ada yang aneh. Kenapa kau sering terlihat pucat? Mansur, tanya Sumi suatu pagi. Kau sakit? Tidak, jawabnya singkat. Tetapi dalam hatinya, ia tahu, ini bukan penyakit biasa. Suatu hari, seorang lelaki tua di desa bernama Pak Hadi, seorang dukun tua yang dihormati, datang ke rumahnya tanpa diundang. Mansur terkejut melihatnya. Ada apa, Pak Hadi? Pak Hadi tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Mansur dalam-dalam, lalu berkata pelan, kekayaan yang datang tiba-tiba, selalu membawa bayangan di belakangnya. Mansur merasakan bulu kuduknya meremang. Kau telah membuat perjanjian, bukan? Lanjut Pak Hadi. Mansur diam. Ia tahu, orang tua ini bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Berhati-hatilah, kata Pak Hadi lagi. Waktumu semakin dekat. Setelah berkata begitu, Pak Hadi pergi, meninggalkan Mansur dengan ketakutan yang semakin dalam. Malam itu, untuk pertama kalinya, Mansur mendengar suara tangisan dari dalam rumahnya sendiri. Malam itu, suara tangisan terdengar begitu jelas di dalam rumah Mansur. Suara seorang perempuan. Sumi terbangun lebih dulu. Ia mengguncang tubuh suaminya yang tidur gelisah. Mansur, dengar itu, bisiknya. Mansur membuka mata. Suara tangisan itu masih terdengar, pelan, menyayat hati, dan berasal dari dalam rumah mereka sendiri. Dengan jantung berdebar, Mansur bangkit dari tempat tidur. Ia menyalakan lampu kamar, tetapi suara tangisan itu tidak menghilang, malah semakin jelas. Sumi, tetap di sini, katanya, lalu berjalan keluar kamar. Di ruang tengah, suara tangisan itu terdengar lebih keras.
seperti datang dari arah dapur. Dengan langkah hati-hati, Mansyur mendekat. Begitu ia sampai di depan dapur, suara itu tiba-tiba berhenti. Mansyur berdiri diam, hening. Tetapi saat ia hendak berbalik, sesuatu yang mengerikan terjadi. Pintu dapur perlahan terbuka sendiri. Dan di balik pintu itu, seorang perempuan berambut panjang berdiri membelakanginya. Mansyur membeku. Ia tahu rumahnya hanya dihuni oleh dirinya dan Sumi. Perempuan itu tidak bergerak. Rambut panjangnya menjuntai menutupi wajahnya. Bajunya lusuh, seperti kain yang sudah sangat lama tidak dicuci. Kemudian, perlahan-lahan, perempuan itu menoleh. Mata kosong, wajah pucat, bibir membiru. Mansyur, suara itu berbisik. Mansyur mundur dengan napas tercekat. Ini bukan mimpi. Tiba-tiba perempuan itu berjalan cepat ke arahnya. Mansyur berteriak dan jatuh terduduk saat ia menutup mata ketakutan. Dan membuka kembali, perempuan itu sudah menghilang. Suara tangisan lenyap. Rumah kembali sunyi. Sumi datang berlari dengan wajah panik. Mansyur, apa yang terjadi? Mansyur tidak bisa berkata-kata. Ia hanya duduk terdiam. Keringat membasahi tubuhnya. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Satu hal yang ia sadari, waktunya semakin dekat. Sejak malam itu, gangguan semakin menjadi. Tidak hanya suara tangisan, tetapi juga benda-benda bergerak sendiri. Bayangan hitam muncul di sudut rumah, dan suara bisikan yang terdengar jelas di telinganya. Sumi semakin khawatir. Mansyur, ada apa sebenarnya? Aku tidak tahan lagi. Mansyur tidak menjawab. Ia tahu ini semua akibat perjanjiannya di Gunung Kawi. Puncaknya terjadi ketika anak sematawayangnya, Raffi, tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab. Anak itu demam tinggi, tetapi setiap kali dibawa ke dokter, dokter selalu berkata bahwa tidak ada penyakit apapun. Malam itu, ketika Sumi duduk di samping Raffi yang terbaring lemah, tiba-tiba anak itu membuka mata dan berkata dengan suara yang bukan miliknya. Waktunya hampir tiba, Mansyur. Sumi menjerit ketakutan. Ia mengguncang tubuh anaknya, tetapi Raffi hanya terpejam kembali seperti tidak sadar. Mansyur gemetar. Ia tahu apa yang dimaksud suara itu. Waktunya untuk membayar perjanjian sudah hampir jatuh tempo. Malam itu juga, Mansyur memutuskan pergi ke Gunung Kawi. Ia berjalan sendirian, menembus gelapnya malam. Ketika sampai di bawah pohon beringin tempat pertama kali, ia bertemu lelaki tua itu. Udara terasa lebih dingin daripada sebelumnya. Lelaki tua itu sudah menunggunya. Kau datang tepat waktu, katanya dengan senyum tipis. Mansyur gemetar. Aku tidak bisa. Aku tidak mau kehilangan keluargaku. Lelaki tua itu menghela napas. Setiap perjanjian ada bayarannya, Mansyur. Kekayaan tidak pernah gratis. Mansyur jatuh berlutut. Apa tidak ada cara lain? Lelaki tua itu menatapnya lama, lalu berkata, satu-satunya cara adalah memberikan pengganti. Kau harus mencari tumbal lain. Jantung Mansyur berdegup kencang. Tidak, aku tidak bisa. Lelaki tua itu tersenyum. Kalau begitu, bersiaplah untuk kehilangan sesuatu yang lebih berharga dari harta bendamu. Mansyur pulang dengan tubuh lemas. Kepalanya dipenuhi suara-suara aneh yang terus mengingatkannya bahwa waktunya hampir habis. Sumi menunggu di rumah dengan wajah cemas. Mansyur, kemana saja kau? Raffi semakin parah. Mansyur melihat putranya. Tubuh Raffi semakin kurus, matanya cekung, dan kulitnya pucat. Anak itu hanya terbaring lemah, napasnya tersengal-sengal. Malam itu, suara bisikan semakin jelas. Kau harus memilih, Mansyur. Ia tidak bisa tidur. Di dalam pikirannya, hanya ada satu pilihan, mencari tumbal. Tetapi siapa? Ia tidak mungkin mengorbankan orang lain. Di tengah kebimbangannya, suara bisikan itu berubah menjadi tawa yang menggema di seluruh rumah. Tiba-tiba, lampu rumah mati. Sumi menjerit dari kamar. Mansyur berlari ke dalam dan menemukan istrinya berdiri mematung di samping Raffi. Mata Sumi terbelalak, wajahnya penuh ketakutan. Mansyur menoleh ke ranjang. Raffi duduk dengan mata kosong. Lalu, anak itu berbicara dengan suara berat yang bukan miliknya. Mansyur, waktumu sudah habis. Tiba-tiba, Raffi tersenyum lebar. Terlalu lebar. Sumi berteriak ketakutan.
Mansyur menarik istrinya, berusaha membangunkan anaknya. Tetapi tubuh Raffi tiba-tiba melayang ke udara. Pintu dan jendela rumah terbuka sendiri. Angin kencang berhembus ke dalam rumah, membawa aroma busuk yang menusuk hidung. Sosok lelaki tua itu muncul di sudut kamar. "Kau telah memilih, Mansyur, dan inilah harga yang harus kau bayar," katanya dengan senyum dingin. Raffi menjerit keras sebelum tubuhnya jatuh ke ranjang, tidak bergerak. Mansyur dan Sumi menjerit histeris. Raffi telah tiada. Lelaki tua itu tertawa pelan, lalu menghilang bersama angin yang berhembus keluar. Kekayaan yang Mansyur dapatkan selama ini mengambil sesuatu yang lebih berharga dari segalanya, nyawa anaknya sendiri. Malam itu, Mansyur menangis tanpa suara, menyesali semuanya. Tetapi semuanya sudah terlambat. Setelah kematian Raffi, rumah Mansyur berubah menjadi tempat yang penuh kesedihan. Sumi tak pernah lagi berbicara padanya. Ia hanya menangis setiap hari di kamar, memeluk pakaian anaknya yang telah tiada. Mansyur sendiri seperti mayat hidup. Meskipun kekayaannya masih melimpah, semuanya terasa kosong. Setiap malam, ia duduk di ruang tamu, memandangi rumah besar yang dulu ia impikan. Apa gunanya semua ini jika tidak ada kebahagiaan? Gangguan belum berhenti. Malam-malamnya masih dihantui suara tangisan Raffi, suara tawa lelaki tua itu, dan bayangan hitam yang selalu mengintai di sudut-sudut rumahnya. Ia tak kuat lagi. Ia harus melakukan sesuatu. Malam itu juga, ia mendatangi seorang kiai di desa, Kiai Marzuki. Seorang ulama yang dikenal memiliki ilmu agama yang kuat. Setelah mendengar cerita Mansyur, Kiai Marzuki menghela napas panjang. "Mansyur, perjanjian dengan jin tak bisa dibatalkan begitu saja. Kau telah menjual sesuatu yang tak ternilai. Tolong saya." "Kiai," suara Mansyur bergetar. "Saya rela kehilangan semua harta ini, asal bisa menebus kesalahan saya." Kiai Marzuki menatapnya dalam-dalam. "Kau sadar bahwa semua ini tidak bisa dikembalikan?" Mansyur mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Kiai Marzuki akhirnya mengajak beberapa santri untuk melakukan ruqyah di rumah Mansyur. Begitu mereka mulai membaca ayat-ayat suci, rumah itu bergetar. Suara jeritan terdengar dari berbagai sudut rumah. Benda-benda jatuh sendiri. Angin berhembus kencang meski semua jendela tertutup. Dan akhirnya, sosok lelaki tua itu muncul di tengah ruangan. "Kau ingin melawanku, Mansyur?" Suaranya bergetar penuh kemarahan. Mansyur jatuh berlutut, tubuhnya gemetar. "Ambil kembali hartaku. Ambil semuanya. Aku tak peduli lagi." Lelaki tua itu tersenyum sinis. "Bukan itu yang aku inginkan." Tiba-tiba, tubuh Mansyur menegang. Matanya membelalak, mulutnya bergerak sendiri, mengeluarkan suara berat yang bukan miliknya. "Sudah terlambat, sudah terlambat." Santri Kiai Marzuki terus membaca doa-doa. Tetapi sesuatu yang mengerikan terjadi. Mansyur berteriak, lalu tubuhnya terpental ke dinding. Semua orang terkejut. Mansyur menggeliat kesakitan, mulutnya mengeluarkan darah. Sumi berteriak histeris melihat suaminya yang kejang-kejang di lantai. Dan setelah beberapa detik, Mansyur tak lagi bergerak. Tubuhnya terbujur kaku, matanya terbuka tetapi kosong. Malam itu, Mansyur ditemukan meninggal di rumahnya sendiri. Kiai Marzuki menutup mata lelaki itu dengan lirih. Inilah akibat dari perjanjian dengan iblis. Sumi hanya bisa menangis, menyesali semuanya. Rumah besar itu akhirnya kosong. Tak ada lagi yang berani tinggal di sana. Harta yang diperoleh dari jalan sesat hanya akan membawa malapetaka. Dan di suatu malam, di dalam rumah kosong itu, suara bisikan kembali terdengar. "Siapa yang ingin menjadi kaya?" Pesugihan bukan jalan pintas menuju kebahagiaan, tapi jebakan yang bisa menghancurkan segalanya. Kalau kalian suka cerita misteri horor seperti ini, jangan lupa subscribe. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apa kalian percaya dengan perjanjian gaib seperti ini? Dan, kalau cerita ini bikin bulu kuduk kalian merinding, share ke teman-teman kalian, biar mereka juga tahu bahwa kekayaan cepat selalu punya harga yang harus dibayar. Jangan pernah tergoda oleh jalan pintas, karena iblis selalu menagih janjinya. Sampai berjumpa pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.